iniin itu teh, iniin baju, ya sedang isi kebulusan. Ini baju biasa, udah kesana pas ini pas apa dekat jembatan dia duduk HP-nya kecemplung, kata istrinya udah sini aja gitu, sini sini dia akhirnya di iniin sama istrinya, ditonjok rambutnya digini. Kita itu kan ngomong itu si Aidi tentang ini istrinya tadi ada gitu, kita refleks teteh sini Tujuan perusakan itu apa dia? Nah udah dari situ sama Adede udah lah Ebit ke ini, akhirnya Ebit lari-lari sama si Dede ke sana ke belakang. Udah kedepanin ibu ke belakangin aja, ini kan di sini nggak ada orang. Akhirnya si Adede sama si Aebit digerai diginiin deket apa lampu, dia jatuh ke bawah sama Adede digituin gitu, dan nggak gimana akhirnya di dekat apa digitu-gitu. Nah, ibu mah Saya teriak minta tolong ke orang, terus itu udah orang nggak ada yang nolong. Saya minta tolong ke RT ke RW, dia pada nggak ada. Pokoknya seorang orang di kampung Mariuk, di kampung Cibogo nggak ada. Kalau dia udah mabok, kalau dia udah gerengseng, nggak ada yang berani turun katanya. Ada yang turun Pak Jajang ke bawah, cuman kan ada bedog, ada apa, takut gimana terjadi apa-apa gitu. Akhirnya pulang lagi nggak ada. Dari situ saya aja sendiri. Paling itu yang namanya siapa namanya? Ebit itu di daerah gimana itu? Ya kalau misalnya dia nggak minum itu dia baik. Kalau dia udah minum apa obat gimana yang minum? Cuma gitu. bisa minum aja atau dia pakai obat? Nah kalau kayak obat gitu ya saya kurang tahu. Kalau misalnya kalau dia nggak minum itu baik ya pokoknya. Baik banget. Cuma kalau udah ke ini ya akhirnya gini. Jadi di warga mah itu baik, tapi banyak meresahkan nggak? Ya kalau udah minum meresahkan gitu. Nah itu perusakan itu sampai dengan bawa semurai gimana? Ya pas dibawa semurai, Adede udah diiniin. Ini ada orang ya, ini cari orang. Saya nyari orang, nggak ada yang nolongin. Akhirnya si Adede di situ didekap terus, ada Pak Jajang, terus ada siapa ini dilerai masuk ke kamar apa gimana. Akhirnya dikeluarin, bawa peso, bawa ini gitu kan. Diiniin sama saya teh, sok aja Adede bawa ini sama itu bawa ini, udah takut mungkin. Udahlah itu nanti dia pulang, udah pulang balik lagi bawa samurai. Pas bawa samurai ada si ibu api yang ini saksi ada. Ini kan si ibu api lagi nginiin ngobatin luka saya yang kena ini pisau yang tadi Adede sama yang ini ambil pisau, Bu ambil pisaunya ambil. Pas datang samurai itu, pas dia datang lagi ini si ibu api di sini lagi ngobatin ini tangan saya. Krek aduh datang lagi iniin samurai gitu. Akhirnya ke belakang, pas udah ke belakang diiniin apa pintu larilah ke depan, udah ke depan pintu yang depan posisi Adede ada di dalam. Tapi nggak ada yang sampai ada yang terluka atau gimana? Ini paling tangan. Ibu posisinya apa, membela atau gimana? Ya, saya pembelaan diri daripada saya mati atau suami saya yang mati, ada banyak korban. Akhirnya samurai itu dimasukin ke diginiin ke pintu yang ke depan sama apa yang itunya pintunya ditendang. Otomatis suami saya ada di depan, ada di dalam. Otomatis kan itu apa senjata yang parang itu yang apa samurai itu saya iniin sama Aibit, diginiin sama Aibit, saya injak itunya samurainya, saya lempar ke Citarum. Nah, sekarang posisinya apa dilanjut atau gimana secara keluarga? Saya pengennya kekeluargaan, cuman kata Aibit, kata Adede ya lanjut aja. Karena udah banyak yang meresahkan, udah saung, udah dibobolin, sudah diiniin, balik lagi udah itu teh dia pergi samurai udah nggak ada, balik lagi akhirnya ngeiniin apa kaca apa yang depan itu perusakan lah gitu. Oke, siap. Makasih ya Bu ya. Dengan Ibu siapa ini? Bu Dalia. Dari ini di Jembatan Surapatin, saung pertama. RT. Kampung. RT nggak ada RT. Kampung. Kampung Cibogo maksudnya.
Oh ya, makasih ya Bu. Yang gini aja Bu, saya mah saya agak kecewa gitu ya. Kenapa saya perempuan di sini teriak-teriak gimana nggak ada yang nolong. Warga nggak sama Nggak sekali. ada yang nolong sama RT sekali. RW. RT RW nggak ada yang nolong. Saya sendiri samurai saya lumpuhkan sendiri, bedog saya lumpuhkan sendiri, senjata kayak pisau saya lumpuhkan sendiri. Saya itu perempuan gitu. Kemana aja laki-laki orang sini nggak ada. Saya Jadi, kecewa jujur. Jadi Ibu minta keadilan Saya aja. minta keadilan. Orang sini pada kemana? Aparat-aparat kemana? Tidur aja kelihatan. Saya udah teriak-teriak di sini dari ujung ke sana nggak ada yang menolongin. Saya teleponin pihak yang berwajib nggak datang. Oke, siap. Saya jujur kecewa. Ya siap. Mohon keadilannya. Ya siap. Makasih ya Bu ya. Iya. Kan terjadi itu malam minggu. Kan posisi saya lagi ada di Ciamplas, Bu. Di Ciamplas lagi turun barang ayam. Posisi saya. Tahu-tahu pada hari tadi teh Senin ya. Iya. Tadi pagi Senin baru tahu saya kejadian itu. Itu pas kejadian masa nggak ada satu orang pun warga atau gimana? Ya justru itu makanya saya kan nggak tahu, posisi nggak tahu. Saya lagi nggak berada. Mungkin kemungkinan masa nggak ada warga di sini yang nggak tahu gitu. Pasti satu orang juga adalah gitu. Terus pas kejadian pas siangnya tahu dari mana itu Siapa? Pak RT? Pas waktu Pas kejadian. udah kejadian ininya? Ya saya justru itu saya tidak tahu Bu, masalah kejadian. Ya Pak RT kan sekarang kan kesini. Ya. Tahu dari mana? Oh saya tahunya pagi-pagi dari warga saya. Tahu kan ada kejadian kan saya kan justru disamperin. Kan sempat malam itunya nyusulin saya lagi nggak ada apa. Makanya saya jadi tahu. Emang di daerah Bapak itu nggak ada sama sekali keamanan atau gimana? Kalau keamanan, Ya. itu kalau keamanan kan ada Babinsa, Ya. ada Bimnas. Tapi kan kebetulan itu lagi nggak ada mungkin. Nggak ada yang bilang. Kalau tadinya bilang mah, saya kemungkinan semaksimal mungkin saya bisa lapor gitu. Nah itu untuk keberadaan yang bermasalah itu siapa namanya? Pak Siapa? yang punya masalah itu sama Ibu Dede itu apa hubungannya gitu? Hubungannya? Itu hubungannya sebatas apa gitu? Warga. Gitu. Emang dia di daerah gimana? Pak siapa namanya? Pak Ebit. Pak Ebit itu. Ya kalau setahu saya Pak Ebit itu kan waktu saya jadi RT kan itu dia baik-baik saja lah itu. Tapi kan sebelakang saya nggak tahu masalah itu. Makanya Emang saya itu banyak meresahkan warga nggak sebelumnya ya kalau saya dulu mah gitu aja kalau masalah apa meresahkan warga ya kadang-kadang kalau warga yang bilang itu ada yang saya belum ditanggapi sebab saya tidak apa gitu bukti. Oke, ya, makasih ya. Dengan Pak RT siapa ini? Pak RT Rahmat. Oke, RT makasih ya Pak. Ya Pak, dalam waktu kejadiannya Pak RW lagi di mana? Kebetulan waktu kejadian itu saya lagi di seberang di daerah Maduhur. Lagi kebetulan mertua itu lagi sakit. Nah, dipindahin lah lagi Titira. Terus pas hari malam minggunya saya nengok orang mertua saya di sana gitu. Nggak tahu kejadian ada apa-apa gitu. Cuman taunya aja pas lewat emang dia ada. Nah, tahu-tahu pas tadi pagi istrinya itu istri Kang Ebit WA Pak si AA katanya masuk penjara. Nah, kenapa? Ya katanya berantem sama Pak Dede. Nah kemudian saya langsung pagi-pagi itu langsung ke rumahnya, langsung ke TKP nanyain permasalahannya apa gitu. Ya ternyata iya gitu permasalahannya, yang dari dia mah itu dia dipukulin dan ternyata ke TKP lagi dinanyain lagi ke
sebelah pihaknya lagi. Dan yang penting ada kesalahpahaman di situ ya. Tapi mengapa sama sekali nggak ada warga yang menolongin waktu Bu Dede itu pakai samurai atau gimana itu diruksak rumahnya atau gimana? Ya, mungkin nggak tahu ya kalau masalah ini, mungkin warga takut atau nggak tahu atau gimana. Apa Adit itu pengaruh gitu di daerah atau sebagai apa sih dia sampai warga nggak mau membantuin itu Bu Dede gitu. Ya, mungkin Preman apa di kalau sininya atau gimana? disebut preman sih, kalau preman ya mungkin ke setiap RT mungkin ya harus ada pemalakan atau gimana gitu. Yang saya tahu gitu ya, kalau dia itu ketika ada kerja bakti dia selalu hadir, dia selalu bantuin, terus dia yang selalu ada gitu kalau ketika kerja bakti selalu ada. Itu mah sisi baiknya mah ada Sisi ya. baiknya ada, Tapi untuk itu kebanyakannya apa ngeresahin warga atau gimana? Nah, kalau untuk banyak ngerasain mungkin kalau ada laporan aja baru saya tahu. Ya, Gitu. sekarang kan Kalau RT udah ada fatal laporan. ya dengan kejadian ini. Ini sebagai RW kelanjutannya gimana? Apakah dia harus diusut tuntas atau gimana ya? Ya, itu mah tergantung kedua belah pihak mau gimana. Kalau misalkan pihak pelapor mau lanjut, ya saya nggak bisa apa-apa kan. Iya. Ya cuman pertama dia memang masih warga asli orang sini. Terus ya kalau baiknya mah Secara secara kekeluargaan. kekeluargaan. Tapi kan di pihak Ibu Dede udah nggak sanggup kan ya, udah kan karena dia udah meresahkan warga. Sebelumnya kan dia baik-baik ya, mau secara kekeluargaan gitu. Itu makasih apa ya informasinya. sama-sama.